Pantas menjadi tokoh terkemuka dalam dunia bertahan hidup. Bahkan menangkapnya dengan jerat tali. Dua kakak beruk liar berbobot 99 pon. Melompat langsung ke arahnya. Menahannya dengan erat. Membawa kembali ke perkemahan dan mengulurnya. Paha babi yang montok dan tebal. Dipanggang di atas api. Padat, lembut, dan sangat berair. Selain itu, dia berhasil menangkap kura-kura besar yang beratnya 10 kilograman. Di dalam rumah kaca mini versi tingkat lanjut. Kualitas hidup tidak kalah dengan bahkan lebih banyak dari kawasan Kekaisaran Jepang, negara bagian Alabama di Amerika. Saat banjir melanda, badai topan dan petir seringkali menerjang tanah ini. Setiap tahun merenggut ratusan nyawa. Bear Grylls membawa rak berisi 9 item esensial. Helikopter bertenaga nuklir, memutuskan untuk menantang wilayah ini. Tidak ada dataran rendah di lembah yang bisa mendarat. Pilot tiba di puncak dengan satu kaki terinjak lumpur, menggenggam roda pendaratan. Bear Grylls melepaskan tangan dan melompat ke bawah. Setelah mendarat dengan selamat, dia mengacungkan jempol. Bersama dengan helikopter nuklir lenyap dari layar. Petualangan kali ini juga dimulai. Tugas utama adalah turun ke sungai di dasar lembah. Medan di utara akan semakin tinggi. Untuk mencari tanda kehidupan, sebaiknya ikuti arah selatan sungai mengalir. Namun turun akan menjadi masalah. Bear Grylls bahkan tidak memiliki ruang untuk pemanasan. Dia segera menghadapi tebing curam yang menghalangi jalannya. Di sepanjang tepi, dia menemukan sebatang pohon ek telok yang tumbuh dari bawah. Dia pertama-tama menginjak dengan satu kaki sebagai uji coba. Dia memastikan pohon masih hidup. Maka, dia dengan yakin memeluk batang utama. Bear Grylls menunjukkan keahliannya sendiri. Dengan kelenjar prostat yang kuat. Dengan bantuan sistem pengereman. Setelah menggesek-gesek pohon, dia turun ke tanah. Kemiringan curam di bawah kaki. Sebenarnya tidak perlu khawatir. Parkour Bay seperti kuda liar yang meloloskan diri. Berlari tanpa hambatan sedikit pun. Sampai di tepi sungai di dasar lembah. Tersebar di kedua tepi sungai. Cabang dan kayu hanyut oleh banjir. Menghambat kemajuan perjalanan Bea. Dia juga melihat sekitarnya. Banyak sampah plastik yang sama. Dibawa oleh banjir. Dia memikirkan untuk memanfaatkannya. Menggunakan mereka untuk membuat rakit. Kumpulkan beberapa potongan busa plastik besar. Melihat selembar terpal besar di seberang sungai. Sempurna untuk membuat rakit. Meski air sungai dingin dan deras. Bea tetap melepas pakaiannya. Berenang ke seberang untuk mengambilnya. Mengambil terpal itu. Sekarang dia sangat kedinginan. Segera melakukan 200 push-up untuk menghangatkan badan. Kemudian berpakaian dan membuat rakit. Memasang bingkai dengan tongkat kayu di tanah. Masukkan cabang kecil dengan daya apung besar. Masukkan ke dalam kerangka untuk menentukan bentuknya. Beberapa potongan busa ditempatkan di lapisan tengah tersebut. Ikatan dengan tali untuk memperkuat. Tahap besar telah selesai. Terakhir, cukup tutup dengan kain terpal dan kencangkan. Konstruksi kapal Kaptain B bikin selesai. Duduk di atasnya, hasilnya lebih baik dari yang diharapkan. Kaptain B dibawa arus. Meluncur dengan cepat ke hilir. Awalnya, dia duduk dengan mantap di atasnya. Namun dengan datangnya, arus deras dan gelombang besar menerjang. Rakit mulai tenggelam ke dalam air. Namun tidak sepenuhnya tenggelam. Masih mampu mengapung dan mengikutinya. Hingga Kaptain B melihat air terjun di depannya. Dia pun memutuskan untuk meraih sebuah dahan. Biarkan rakitnya melayang pergi. Mendekati air terjun. Setinggi sekitar 8-9 meter. Air di bawahnya cukup dalam. Maka tanpa ragu langsung melompat ke bawah. Daur ulang dari rakit. Tali parasut itu. Kemudian meninggalkan lembah. Masuk ke semak belukar lebat. Sambil berjalan, dia melihat di tanah. Ada jejak hewan berjejer. Dinilai dari bentuknya. Sepertinya hewan gazel. Bear Grylls mulai mencari di sekitar. Tidak lama kemudian dia menemukan jejak kaki padat menuju air. Dia memutuskan untuk membuat beberapa perangkap. Melihat apakah bisa menangkap rusa untuk makan malam. Menggunakan tali parasut dan beberapa potongan kayu. Dan cincin besi di tas punggung. Disusun dengan cepat. Perangkat reaksi berantai yang cermat. Prinsipnya secara umum adalah hewan melangkah melalui jerat. Kemudian memicu kunci. Kayu yang terlepas akan membentuk perangkap. Mengencangkan tali ke udara. Waktu menunggu jebakan berhasil. Bear Grylls berjalan ke arah angin. Mencari lokasi berkemah yang sesuai. Tantangan terbesar berkemah di sini. Banyak pohon yang telah lapuk. Ini sama sekali tidak cocok untuk dibuat sebagai tempat perlindungan. Dia hanya bisa menggunakan imajinasinya. Menemukan tumpukan gulma yang besar. Gulma-gulma ini memiliki karakteristik yang kuat dan lentur. Paman Bay menusuknya ke tanah. Merajutnya bersilangan dan saling melintang. Merajutnya menjadi atap bundar berbentuk jala. Ukurannya pas untuk menampung dirinya. Hal ini juga membantu dalam menjaga suhu tubuh. Mengawetkan panas tubuh. Kemudian mengumpulkan sejumlah daun kering dari sekitar. Sejumlah besar daun kering penuh. Menumpuknya dari bawah ke atas. Menumpuknya hingga memenuhi seluruh atap. Menyelimutinya dengan lapisan tebal sebagai alas tidur.
Malam ini Paman Bei akan tidur di dalam sana. Tidur nyenyak dan tenang. Selesai, ia kembali ke tempat perlindungan. Memeriksa perangkap yang telah dipasang sebelumnya. Jerat yang penuh harapan. Tumpukan tergelincir ke tanah. Mungkin dipicu secara tak sengaja oleh hewan. Malah jebakan simpel itu. Menangkap seekor babi hutan. Memperkirakan beratnya sekitar 30 kg. Sedang berada dalam keadaan marah yang sangat. Si kakek ingin mengelilingi dan menangkap kakinya dari belakang. Namun babi hutan merespons dengan cepat. Tidak memberinya kesempatan sama sekali. Bahkan beberapa kali datang menyerang dan menggigit. Namun dia sudah berpengalaman bertahun-tahun di padang gurun. Bahkan sekuat buaya dewasa seukuran 1,8 meter pun tidak bisa mengalahkannya. Semuanya tidak bisa menandinginya. Seekor babi hutan seperti Peppa. Bagaimana mungkin merupakan lawannya? Lalu si kakek mendekati samping babi hutan. Melompat melayang dan menekannya kuat di tanah. Mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke arahnya. Menusukkan dengan kuat ke jantungnya. Seketika mengakhiri hidupnya dengan penuh penyesalan. Sepertinya malam ini dia tidak hanya bisa kenyang sendiri, tetapi juga seluruh anggota kru produksi bisa ikut mencicipi makanan liar. Si kakek membawa babi hutan kembali ke perkemahan. Menggosok batu api 2 kali. Menyalakan tumpukan jerami kering. Potong kaki belakang babi yang montok dan kuat. Digantung di atas api melalui cabang-cabang pohon. Dipanggang di atasnya. Menggoreng sepotong besar ini dengan matang. Dibutuhkan beberapa jam. Menunggu sampai malam benar-benar tiba. Aroma daging babi panggang sudah tersebar di sekitar kamp selama beberapa waktu. Bear Grylls tak sabar memotong sepotong. Dimasukkan ke mulut sambil mengunyah. Dimasukkan ke mulut dan dikunyah. Rasanya tak tergantikan. Daging yang padat dan berair. Segar, lezat, dan cocok sebagai lauk. Kandungan proteinnya tidak diketahui. Lebih banyak daripada daging sapi. Makan, minum, dan tidur sampai kenyang. Keesokan harinya pukul 8:30 pagi. Dia menemukan gua beberapa ratus meter dari situ. Berdasarkan prinsip bertahan hidup, ada gua, harus menyelaminya. Bear Grylls memotong lingkaran di kaus. Melelehkan sedikit lemak pada babi panggang. Merendam kausnya di dalamnya. Terus melingkar di ujung cabang pohon. Menyalakan senter dengan merek dagang Self-Reliance. Masuk ke dalam gua dengan fotografer. Lingkungan sangat sempit dan tertekan. Untuk menghindari kebingungan, pelajari cara menandai jalur dengan meninggalkan batu di sepanjang jalan. Lanjutkan eksplorasi ke dalam. Sekali lagi menangkap belalang di tanah. Seperti pepatah, nyamuk sekecil apapun tetap daging. Kepala tua berani menghadapi semua ukuran. Namun rasanya jauh berbeda ketika dimakan. Panggang kaki babi jauh berbeda. Melanjutkan perjalanan dan menemukan sumur tegak. Mendengar bunyi batu yang dilemparkan sebagai petunjuk. Terdengar suara air jatuh di bawah. Pasti ada sungai bawah tanah. Dengan posisi telapak kaki di bawah dan kepala di atas. Bergerak ke dalam sumur dengan posisi pelindung. Akhirnya melompat ke sungai bawah tanah itu. Tidak disangka, kesalahan terjadi saat perjalanan. Senter menyentuh air dan padam. Ia hanya bisa mengandalkan pisau dan batu api. Percaya hasil gesekan, teliti sekeliling. Meraba tanpa tergesa-gesa. Barulah melihat celah yang memancarkan cahaya. Berjalan ke sana dan menemukan celah sempit di tebing batu. Meski di atas tanah, celahnya terlalu sempit untuk ditempuh. Beara berjalan ke tempat yang cukup lebar. Melangkah di atas batuan menonjol. Langkah pertama ke atas. Kemudian bersandar dengan punggung dan kedua kaki di celah. Mengunci diri dengan gaya ke arah berlawanan. Merayap perlahan ke atas. Akhirnya naik ke permukaan tanpa masalah. Kembali ke hutan lebat. Sambil berjalan, tetap mencari makanan. Beara yang jeli melihat tumpukan kotoran rusa di tanah. Sistem pencernaan rusa cepat bekerja. Sehingga kotoran mereka sebenarnya esensi vitamin terkonsentrasi. Bisa dimakan dalam situasi darurat. Tapi rasanya, bagaimana ya? Ekspresi penuh perasaan makan oleh Bea terlihat jelas. Masuk ke hutan rawa. Dia sepenuhnya fokus. Waspada terhadap buaya dan ular berbisa. Tiba-tiba menginjak sesuatu yang keras saat berjalan. Nyaris terjatuh. Bea menendang objek tersebut ke darat. Menemukan seekor kura-kura. Kura-kura memiliki sifat ganas dengan kekuatan gigitan yang besar. Beratnya bisa mencapai 30 kg. Saat dia memikirkan apakah dia harus mengolahnya. Dengan cara direbus atau dikukus. Dia tak sengaja membuat kura-kura jatuh kembali ke lumpur rawa. Bea tak berani mencoba untuk menangkapnya dengan tangannya. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan makan siangnya dengan penyesalan. Meninggalkan hutan rawa. Sampai di tepi sungai dangkal. Buaya senang berada di tempat seperti ini. Meskipun air sungai saat ini dingin. Membuatnya lebih tidak aktif. Namun untuk berjaga-jaga. Dia memilih sebuah tongkat sebagai senjatanya. Berjalan dengan cepat menuju tepi seberang. Hanya tinggal 5 hingga 6 meter lagi untuk bisa sampai ke tepi. Tidak disangka tiba-tiba terjatuh ke dalam lubang lumpur. Biasanya dalam situasi seperti ini, kamu bisa meletakkan tongkat atau tas di depan tubuhmu. Untuk meningkatkan kontak dengan lumpur.
menyebar bobot ke permukaan yang lebih luas. Kemudian Anda bisa menggunakan seluruh kekuatan Anda untuk menarik kaki Anda. Sepertinya air setinggi minimal 30 cm. Jika itu dilakukan, itu sama seperti memukul kapas dengan tinju. Tidak dapat mengeluarkan tenaga sama sekali. Sehingga cucu Baya mengeluarkan termos dari dalam tasnya, mengikatnya dengan tali parasut, melemparkan ketumpukan ranting di tepi sungai dan memastikan terkait dengan erat. Ujung tali parasut diikatkan pada tongkat. Cucu Baya menarik erat tali mundur, sambil menyebar beban tubuh, juga agar bagian atas tubuh tidak tenggelam ke dalam air. Dengan cara ini, dia menggunakan tenaga penuh untuk menarik keluar kedua kakinya, menyelamatkan diri dari lubang lumpur itu. Kembali ke anjing Saus, belum sampai berjalan beberapa langkah. Sialnya, Baya bertemu dengan kebakaran hutan lagi. Dilihat dari jalur pembakaran, itu adalah kebakaran yang terkendali. Orang Amerika menggunakan kebakaran yang disengaja untuk mengendalikan luas hutan. Grills menyimpan mantel plastiknya, untuk menghindari agar tidak menempel pada kulit dan terbakar. Berbaring di lumpur dan menggosok seluruh tubuhnya. Berlari menuju kebakaran dengan sekuat tenaga. Baru berhenti setelah memasuki daerah yang sudah terbakar. Melihat kebakaran yang terkendali juga menunjukkan peradaban manusia semakin jauh. Grills terus maju meninggalkan kebakaran jauh di belakang. Grills mendengar suara klakson truk di telinganya. Ia mengikuti suara dan menemukan truk dan jalan. Dengan ini, tantangan episode ini berakhir lancar.